dia pasti melihat apa yang kita buat. Intinya kita tidak pernah lepas dari sedih. Sampai akhirnya nanti kita masuk surga, barulah hilang kesedihan itu. Ibu-ibu punya anak, bahagiakan anak-anak ibu. Insya Allah mereka jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berburu di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar ibu-ibu, kakak-kakak semua? Mudah-mudahan kita sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi manusia ini ada namanya emosi. Emosi dasar manusia ini sedih, bahagia, takut, terkejut, jijik. Sedih, bahagia, takut, terkejut, jijik. Itu emosi. Jadi kalau ada orang yang selalunya emosi, itu ada satu lagi, marah. Makanya kita selalu orang mengatakan, kamu jangan emosi. Ketika ada orang marah, kamu jangan emosi. Padahal sebetulnya emosi itu bukan cuma marah. Takut juga emosi, sedih juga emosi, bahagia juga emosi. Tapi konotasinya selalu emosi itu marah. Padahal emosi itu adalah, ya gitulah. Nah, yang mau kita bahas dalam pertemuan ini bukan bahagia, bukan takut, bukan jijik, bukan marah, bukan terkejut, tapi yang mau dibahas adalah apa yang mau kita bahas nih? Hah? Sedih.
sedih yang mau dibahas. Kenapa yang kita bahas ini bukan bahagia? Lama juga saya menung tadi, kenapalah dipilihkan orang ini yang sedih untuk saya? Padahal begitu banyak emosi. Bisa kita bahas bahagia, kita bisa bahas marah. Mungkin, saya kan belum ada nanya ke panitia. Mungkin dipilihkan mereka untuk saya sedih karena hidup saya penuh dengan kesedihan. Jadi Ustadz Somad ini cocoknya sedih. Kalau untuk membahas bahagia nanti kita serahkan ke Ustadz Al-Nob Dinar. Karena hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Rupanya kita kalau membahas tentang sedih itu bawaannya pun sedih aja bawaannya. Nah, setelah kita tahu bahwa sedih adalah salah satu dari 6 emosi, sekarang kita bahas apa itu sedih. Sedih itu apa? Sedih itu merasa kehilangan, merasa tidak beruntung, dan merasa gagal. Itulah sedih. Saya pulang dari Maroko tahun 2008. Lahir 1977, pulang 2008, umur 31 tahun. Belum bebini. Emak tinggal sendiri di kampung. Pulang ke kampung, cuma seminggu lah tahan di kampung. Habis seminggu tetangga mulai bertanya, apa kerja dia sekarang? Kata mak, pergilah kau jauh-jauh, pokak telingaku dah. Kemana mak? Asal jauh, asal jangan di kampung nih. Mau jadi dosen di Pekanbaru, tak ada ordal. Tak ada keluarga di kampus, profesor, doktor, dekan, dosen, ketua jurusan, rektor yang bisa menarik kita di situ. Akhirnya merantau luntang-lantung ke Jakarta. Ada tes dosen. Tes dosen. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dibawalah ijazah LC S1 MA Maroko tadi. Ikut tes dosen. Tes seleksi berkas, lulus. Tes bahasa Arab, TOEFL, Test of Arabic Foreign Language, lulus. Tes bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Lulus, tinggal wawancara. Saingan satu dengan saya. Di depan Masjid Istiqlal. Di kantor Kementerian Agama. Lantai atas. Wawancara. Sudah lama pulang. Baru pulang Prof. Mau jadi dosen? Iya. Sudah pernah ngajar? Belum. Waktu dia nanya, udah pernah ngajar tuh udah berdetup juga dalam hati. Ini kayaknya kena ini di sini. Tesis yang dibawa 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Sudah diujikan oleh 3 profesor guru besar di Maroko. 4 tahun di Al-Azhar Mesir, 2 tahun di Maroko. Tak pernah tinggal kelas. Nilai bagus. Pulang. Inilah satu-satunya harapan ingin jadi dosen UIN. Begitu keluar pengumuman. Saya sedang di Metro Mini, Kampung Melayu. Sedang megang pegangan Metro Mini. Tiba-tiba datang SMS. Saya buka lah SMS. Kawan saya ngasih tahu. Mat, kau jangan terkejut ya. Kau tak lulus PNS. Oh ma. Sampai sekarang terbayang saya sakitnya. Turun saya dari Metro Mini itu. Lunak rasa saya aspal Kampung Melayu itu saya pikir. Emak di kampung, awak tak punya keluarga, kerja belum ada, umur sudah 31.
Bebini belum. Mau balik ke kampung malu. Memang tak salah lah kalian ngasih judul hari ini. Iya. Sedih di atas sedih. Saya serasa saya seumur-umur ceramah belum pernah dikasih judul macam ini. Merasa gagal, merasa kehilangan, merasa tak ada tempat bergantung, merasa terpinggirkan, terkucilkan. Mau saya koyak ijazah azhar saya itu. Marah saya dengan keadaan. Kenapa aku tak lulus? Mestinya aku yang lulus. Tesisku bahasa Arab, aku dari Al-Azhar, aku dari Maroko. Kok begini, kok tak adil Tuhan itu? Marah saya ke Tuhan. Kata mak, baliklah kau nak. Jadi kalau kita sedih, kunci yang pertama adalah ada manusia tempat bergantung. Itu kunci yang pertama. Yang nampak, yang bisa ditengok mukanya. Tempat saya mengadu pertama, mak. Tak lulus aku, mak. Apa kata mak nih? Baliklah. Disuruhnya saya balik. Baliklah saya ke Riau. Di mana aku nanti mengajar? Apa kerja aku nanti? Dibukakan Allah nanti. Jadi kunci pertama ketika kita sedang menghadapi kesedihan, pertama mencari manusia. Karena banyak juga orang pertama kali kalau dia sedih dicarinya hantu. Pergi ke pohon rimbun, pergi ke gunung, pergi ke bukit, cari manusia. Kalau masih hidup emak, datang ke emak. Masih hidup ayah, datang ke ayah. Ayah tak ada, emak tak ada, kawan. Datang saya ke kawan. Kawan saya itu rumahnya di Jalan Cemara. Jalan Cemara, kan? Ronggo Warsito, Cemara. Bang, aku tak ada kerja. Kata dia, aku punya ayah angkat. Emak angkatku punya kampus. Nanti ku masukkan kau ke sana. Ngajarlah saya ke sana, saya bawalah map untuk melamar. Saya mau jadi dosen di Jalan Pelajar. Namanya Masmur. Mengajar saya sana. Yang menerima map saya Bu Des. Ini orang. Bu, ini kata Bu Des belum bisa ngajar sekarang. Nanti awal semester ya. Tahun 2008. Sekarang udah 2025. Berarti udah berapa tahun tuh? 17 tahun. Bu Des nih mukanya macam ini juga dulu. Nggak tua-tua. Tanya entah apa skincare. Ajarlah saya di atas. Jadi kunci pertama kalau kita menghadapi kesusahan adalah manusia. Ada kawan. Ibu-ibu ada kawan. Kalau tak ada kawan, saya siap dijadikan kawan. Ustaz Al-Nof siap? Iya, kayaknya galak lu awak tanya. Wah, Ustaz. Aduh itu Ustaz. Nah, itulah pentingnya kita punya komunitas. Ibu kalau udah punya komunitas, pengajian bagus. Banyak kawan kenyang, banyak kawan senang, banyak kawan lenang, banyak kawan tenang. Kawan yang sesungguhnya adalah waktu susah. Waktu kita sedang kehilangan, terpuruk, jatuh, nah itulah kawan kita. Bawalah saya dikasih kesempatan untuk mengajar, kemudian Ustadz Surya setelah membawa ke Masmur, dibawanya saya ke Jalan Gulama. Di Jalan Gulama, dikenalkannya saya dengan Ustadz Mustafa Umar. Bulan Ramadan itu, Agustus. Lalu saya pun dapat jadwal di TVRI nun dekat Danau Buatan. Jadwal saya 10 hari. Jadi pembawa acara. Pemirsa TVRI Riau dimanapun berada, sebelum berbuka puasa, mari kita saksikan kajian bersama Al-Mukarram, guru kita. Dah, habis itu saya diam aja.
Kira-kira udah mau penutupan. Demikianlah tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kitab diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah awal saya TV. Kemudian diajar Ustadz, masyhurilah senam muka. Mat, kita sebelum di TV itu muka kita senam dulu. Hah? Macam mana senam muka itu bang? Nah, coba tengok muka awak di kaca. Habis itu senyum. Biar muka kita jangan kaku katanya. Oh, iyalah. Cari orang yang terdekat. Mak, ayah, abang, adik, kawan, sahabat. Ini ring satu. Ketika kita sedang susah. Banyak orang ketika dia sedang susah, salah mencari kawan. Kemana dia pergi? Ke dukun. Pergi ke dukun, ditengok dukun mangkok warna putih. Wah, ini enggak lulus karena disantet ini. Yang santet di mana Pak? Enggak terlalu jauh. Kira-kira inisialnya? Inisialnya kalau saya lihat hurufnya A ini. Berarti Al-Nabdinat. Jangan ke dukun. Cari kawan yang baik. Ini ibu-ibu, ini semua kakak-kakak ini dari satu komunitas atau banyak? Banyak komunitas. Dah, mengadu pertama kepada manusia, mak, ayah, abang, adik, kawan, sahabat, jiran, tetangga, manusia yang baik, yang mendekatkan kita pada Allah, yang menyabarkan kita, yang ngasih solusi. Yang kedua, barulah falya'budu rabba hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Ambil air wudu, sholat sunat. Sholat sunat apa Pak Ustadz? Kalau kebetulan pagi duha, kalau kebetulan malam tahajud. Tidak waktu duha, tak waktu tahajud. Sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tolong aku ya Allah. Sakit kali hatiku nggak lulus CPNS. Waktu itu kalau nengok orang pakai baju CPNS benci kali. Sholli sunnatal hajat. Allahu Akbar. Alam nashrah. Saudara, lapangkan hatimu. Alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak. Ku angkat beban hidupmu allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu. Itu janji Allah itu. Kami angkat namamu. Kira-kira diangkat Allah tak nama saya? Spiral ini nggak diangkat. Lepas juga lah cakap ini. Lambat kalian jawabnya. 2 kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Kenapa diulang 2 kali? Biasanya kita kalau bercakap diulang 2 kali itu kenapa? 2 gendangnya. Pertama mau meyakinkan, kedua pokak. Bu, jadi kita besok ke Al-Falah. Jadi. Apa? Jadi. Untuk menguatkan. Kau yang tak yakin bahwa kesulitanmu, kepayahanmu, kesempitanmu, hidupmu itu kumudahkan kata Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tulis itu di belakang motor mobil. Belakang. Supaya orang pas di lampu merah yang udah galau mau terjun ke sungai jembatan Leton. Dibacanya. Fa inna ma'al usri yusra. Balik dia ke rumah. Enggak jadi. Ini enggak. Tulis di belakang truk. Pulang malu, enggak pulang rindu. La ilaha illallah. Apa lain? Alhamdulillah. Banyak truk itu sekarang yang tulisan belakangnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Senang kita. Dan buat di belakang truk tuh gambar-gambar artis. Banyak yang lupa mijak rem. Tuh enggak. Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum
min ju' wa amanahum. Allah minta berapa? Allah cuma minta satu. Allah kasih berapa? Allah tak pernah balas satu. Tidak. Allah cuma minta satu. Faliya'budu. Aku minta kau beribadah. Dan ku kasih kau balasan dua. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, ku kenyangkan perutmu. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, ku amankan engkau dari rasa takut. Jadi kuncinya kalau kita sedih, yang dua adalah ibadah. Ibadah yang paling hebat adalah sholat. Jangan sampai tinggal. Ambil wudu, sholat. Yang pertama tadi, manusia. Yang kedua, Allah. Beribadah. Yang ketiga, pikiran. Kita bisa menghentikan mulut. Mulut ini bisa berhenti. Berhenti kan? Nah, bagaimana menghentikannya? Berhenti. Tangan bisa berhenti. Kaki bisa berhenti. Mata bisa berhenti. Telinga bisa berhenti. Tapi pikiran tak bisa. Sedang naik motor, berpikir dia, kenapa kau tak lulus, kenapa kau tak lulus, kenapa kau tak lulus, kenapa kau tak lulus, kenapa kau tak lulus. Pikiran ini tak bisa. Kau yang bisa bahasa Arab, tesis kau 300 halaman. Kau yang berdoa kepada Allah, kau yang banyak tanggungan, emak kau di kampung sebatang kara, kau yang merantau, kau yang belum berbini, umur kau udah 31, siapa yang mau nerima kau nanti? Berbisik dia di dalam. Makanya yang jahat itu bukan kolesterol. Yang jahat itu bukan diabetes. Yang jahat itu adalah pikiran. Itu maka orang gila sehat. Karena orang gila tak berpikir. Jadi kalau mau sehat, agilo lah. Macam mana cara membolo? Kalau cakap kampungnya membolo. Kau bolo-bolo pikiran. Kata almarhumahnya. Bolo. Memelihara, menjaga. Bagaimana cara menjaga pikiran ini biar supaya jangan liar? Kata Nabi, pintu setan masuk ke dalam pikiran itu nama pintunya adalah kalau. Kalaulah dulu aku, kalaulah dulu. Maka begitu datang satu kalau langsung diputus. Kalaulah dulu kau sempat menghonor agak 1 semester baru ikut tes. Kalaulah dulu kau punya channel orang dalam. Kalaulah dulu kau anak pejabat orang kaya tak susah kau macam ini. Kalau begitu datang satu kalau, putus dia dengan zikir. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai satu kalau masuk disusul oleh kalau. Makanya orang yang stres, depresi, dia pertama sedih. Dari sedih ini naik kepada stres. Habis stres naik kepada depresi. Habis depresi naik puncaknya pada bunuh diri. Sedih, stres, depresi, bunuh diri. Ini kita baru level 1 ini. Sedih. Sedih. Merasa ditinggalkan, merasa kehilangan, merasa galau, merasa tak berdaya, merasa tak beruntung. Naik ke atas, stres. Sudah mulai stres, depresi. Habis depresi, itulah selalu mencari tempat yang tinggi. Naik ke atas mall, tengok ke bawah, macam ada orang melambai, mulai berhalusinasi. Jangan ya adik ya. Jadi, cara menghentikan pikiran. Kalau orang tidak dekat ke agama, tidak ngaji, tak ikut pengajian, tak ikut komunitas, dia akan pergi ke rumah-rumah spiritual. Rumah spiritual milik semua agama.
Begitu masuk ke dalam, langsung tercium aroma terapi. Tarik nafas panjang. Pejamkan mata. Tarik. Tahan. Ngit, katanya keluar dari belakang. Kosongkan pikiran. Kosongkan. Dengar gemericik angin. Dengar kicau burung. Amati nafas Anda. Kosongkan pikir. Mati lah kita. Maka tertulis di depan rumah spiritual itu namanya meditasi. Bagaimana menghilangkan semua masalah. Menghilangkan masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Tertulis besar di pintunya. How you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran. Dalam Islam, tidak perlu menarik napas, menghembus napas, menghirup aromaterapi, bla bla bla. Cukup dengan balik kepada zikir. Terserah ibu mau zikirnya apa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, membaca Quran zikir, istighfar zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zikir. Ada orang yang zikirnya satu aja, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang, aku kalau itu aja bosan Pak Ustadz. Istighfar 100. La ilaha illallah. Urutannya kalau bingung 3. Pertama istighfar. Yang kedua solawat. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang pertama istighfar. Yang kedua solawat. Yang ketiga la ilaha illallah. Ambil tasbih. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Jangan mau kejar cepat. Ini banyak orang mau kejar cepat, bunyinya tak apa. Ada orang ini saya tengok berzikir macam dapat bakwan panas. Apa? Kita ini bukan mau kejar cepat. Saya malu lah Pak Ustadz, saya masih muda, masa kemana-mana bawa tasbih. Ada itu tasbih digital yang dipasang macam cincin tuh. Letakkan sini, pencet. Astagfirullah, astagfirullah. Cuman kadang kawan ini, pas lagi banyak orang, pas nggak ada orang, scroll. Jangan begitu. Ada tak ada orang, kita berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir itulah janji Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Afdalul dzikri fa'lam. Seafdal zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas lapas Allah itu ke jantung. Karena semuanya itu letaknya di jantung. La ilaha illallah. Dari jantung naik ke otak, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, ke badan, ke darah, ke tulang, ke sumsum. Makanya kalau jantungnya sehat, yang lain ikut jadi sehat. Ibu yang tahun lalu waktu kita pengajian itu di mana ya? Waktu kita, meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Serangan jantung. Mana pernah kita dengar, dia meninggal kenapa? Kena kurap. Jantung. Makanya kalau sudah sehat jantungnya, menyehatkan jantung tuh dia 2 jari di bawah terasa berdegup berdetak. Terasa degup. Jantung, tulang berzikir. Kalau bangun kita malam, matikan TV, matikan AC, matikan kipas, semua sunyi, terdengar detak jantung. Di dalam detak jantung itulah berzikir tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bunyi jantung yang normal. Ada juga tak normal. Biasanya jantung itu tak normal karena dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, jadi zikir jangan putus. Saya naik mobil dari Pekanbaru menuju Pasir Pangarayan. Lewat ujung Batu, saya tengok ada orang-orang pakai baju putih, topi kuncup tajam. Turun, berhenti saya, kelipah. Nak ke mana? Nak ke pasir. Oh, orang tarekat Naksabandia. Orang tarekat Naksabandia ini berzikir kelipah. Yo, kami berzikir. Satu hari berapa kali? 5. Sikitnya. 5.000. Rupanya orang tarekat Naksabandia itu zikirnya sehari 5.000. Zikirnya Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Kalau banyak di sini, sikit di sini. Kalau banyak di sini, sikit di sini. Kita kalau terlalu sedih, terpukul, kehilangan, galau, kacau balau, kalau tak dibanyakkan di sini, akan banyak di sini. Asal jumpa orang, macam CD rusak. Yang saya cakap ini betul apa tak betul? Apa tak betul? Saya mengalami. Makanya waktu saya tengok judul di Baleho tadi, gua banget ini. Memang nggak salah kalian ngasih judul ke saya. Kalau judul bahagia belum tentu tepat. Karena saya belum pernah bahagia. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau masalah sedih ini tak ada orang yang lebih sedih daripada saya. Sedih di atas kesedihan. Saya kurus ini karena sedih nih, Len. Banyak ibu berzikir. Berapa kali Pak Ustadz? Zikir wajib, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Tidak mesti sekali duduk, boleh dicicil. Sambil naik motor, saya tengok orang di Pekanbaru nih rajin berzikir. Saya berhenti di lampu merah Tabek Gadang. Saya tengok di samping. Wah, motor berzikir, mulutnya tak berhenti. Dia tengok, mak berzikir. Pas sudah agak tengok, rupanya ada handphone di helm. Awak sangka berzikir. Tapi itulah gunanya kita husnuzon, kan? Husnuzon, dia bercakap tapi kita dapat pahala. Pahala dia berzikir, sekaligus doa, ya Allah buat dia. Coba kalau dari awal suuzon, tengok, gilo aja kok. Nah, jadi banyak berzikir. Zikir inilah kekuatan kita pada zikir. Masalul zikir menghalau yang macam-macam tadi. Saya pergi ke rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta. Jumpa sama rektor UIN. Rektor dosen. Pak dosen. Ya. Ngapain kemari? Sakit, tapi saya tengok sehat. Mertua saya, Pak Ustadz. Mertuanya kenapa? Mertua saya ada luka sikit. Luka sikit. Terus kata dokter gini, ibu lukanya itu nanti, karena ibu ada diabetes, ini nanti lukanya ini akan kemana-mana dan ini akan diamputasi dan ini akan dipotong. Terus koma dia sekarang Pak Ustadz. Nah sekarang pertanyaannya, benda itu sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi karena pikiran kita tadi dirusak. Saya kok ditanya orang, Ustadz ada sakit? Saya tak ada penyakit, saya bilang. Loh, masa Ustadz nggak ada penyakit? Saya tidak pernah periksa. Daripada pikiran saya macam-macam. Tapi saya tetap ke dokter. Adik saya, keluarga saya, mertua saya bawa ke dokter. Bukan tak ke dokter. Makanan gitu juga. Udang, kepiting, sotong, ayam. Saya tengok sepupu saya, diambilnya kicap. Aku bilang, kenapa kakak tak makan ini? Kolesterol.
saya ajak dia berpikir, saya mau cuci pikiran. Saya bilang, kakak tak ingat dulu kita waktu kecil-kecil, aku bilang. Dulu kita makan ayam nih 2 gendangnya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Sekarang, dulu kalau dapat udang yang besar-besar dijual, udang kecil yang busuk jadi belacan, itu yang dimakan. Sekarang udang sudah ada, ayam sudah makan. Kapan lagi kita makan? Betul kata kau, kata dia. Dimakannya. Sehat. Pergi saya undangan pengajian ke Singkel, tepi laut Aceh. Kepitingnya sebesar piring. Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim. Satu pun tak ada yang makan kepiting itu. Saya tanya, Pak Bupati? Pak Ustaz. Pak Kapolres? Tidak, Pak Ustaz. Saya buka. Maaf, saya buka. Saya makan. Ini ada kolesterolnya Pak Ustadz. Saya bilang, saya jamin ini tidak ada kolesterol. Saya bilang, ini baru ada di labor. Di sini tak ada kolesterol. Makan Pak Kapolres. Makan Pak Dandim. Makan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah. Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan mudarat fil ardi di bumi maupun di langit. Bismillah. Makan. Sehat Pak. Saya tak pernah sakit gara-gara kepiting ini. Saya bilang. Nanti kalau kami makan, kalau sakit, Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab, bilang. Tanya istri saya, pernah Ustaz itu sakit-sakit? Tak pernah. Sehat walafiat. The Power of Think. Ada bukunya itu. The Power of Think. Kekuatan pikiran. Sehatkan dulu pikiran kita ini. Yang lain itu sedang mengikut. Dia komandannya adalah pikiran. Pikiran. Makanya ada disebut dengan positive thinking. Positive thinking. Kenapa kambing itu melawan? Karena kita suuzon sama dia. Udahlah dia capek makan rumput. Dipotong, digulai, dipanggang. Suuzon kita. Disipaknya lah kita. Coba kita husnuzon sama dia. Tapi jangan banyak-banyak. Makan tuh secukupnya aja. Cukup di sini, cukup di sini. Ini pula makan sampai bernapas pun payah. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Ini bernapas pun payah. Habis makan judul lagunya, Setengah Napasku Pergi. Lagu kedua, Sakratul Maut. Kalau kita sedih, tapi kalau saya tengok ibu, kakak-kakak, tak sesuai dengan judul. Katanya sedih, tapi saya tengok bahagia semua. Dari mana Ustadz tahu kakak-kakak ini bahagia? Nampak dari senyumnya yang lepas. Orang kalau susah, nggak bisa senyumnya lepas gini. Setengah mati kita mancingnya, ketawanya sih. Ini bisa lepas nih bahagia semua. Nggak cocok judulnya sedih. Nah, yang pertama manusia. Emak, ayah, abang, adik, kakak, kawan, sahabat, jamaah. Yang kedua, ibadah perbanyak kepada Allah. Yang ketiga, pikiran ini. Macam mana meluruskan pikiran caranya? Bahwa yang sedang terjadi ini adalah takdir. Camkan dalam diri. Hai Abdul Somad, kau tak lulus PNS, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, Khamsin alfasanah, 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya Sahih Muslim. Kadang kita udah kuat. Pikiran kita udah kuat. Cakap orang. Kau katanya nggak lulus ya katanya. Dia, aku udah kuat, aku udah kuat. Aku sudah kuat. Telingaku kukuatkan dengan nasihat emak kawanku. Hatiku sudah kukuatkan dengan zikirku. Pikiranku sudah kukuatkan dengan bahwa ini sudah takdir Allah. Memang aku belum lulus PNS sekarang. Datang kawan. Itulah kau. Kenapa nggak minta bantuan aku kemarin? Zaman dulu kita kunci pintu. Kita kunci pagar. Masuk ke kamar. Kunci pintu kamar. Tenang kita. Kenapa?
Kenapa? Kita nggak mendengar cakap orang. Sekarang kita kunci pagar, kita kunci pintu, masuk ke kamar, masuk ke lemari, kunci lemari. Tetap juga kita di komen orang. Kenapa? Buka, tengok FB. Sebetulnya hidup ini tak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Betul tak betul? Nah, pengalaman semua orang. Komen orang. Makanya kita kalau lagi sedih, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Kalau kita sedang sedih, kawan kita tuh 10. Berapa kawan kita? 10. Yang 8 senang menengok kita susah, yang 2 pura-pura susah. Katanya kau kemarin nggak lulus ya PNS? Iya. Ya, padahal dalam hati dia, mampu ya. Kalau kawan kita 10, yang 8 senang menengok kita susah, yang 2 pura-pura susah. Tapi kita punya teman sejati. Katakan bahwa ini semuanya takdir Allah. Nanti ibarat mengacau, mengaduk kopi. Kopi itu kan pertama diaduk, kan kacau balau dia. Tapi kalau kita biarkan pelan-pelan, nanti serbuknya turun ke bawah, dia akan tenang. Disitulah nampak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hati saya tenang, iman saya kuat, saya sudah bisa menerima takdir, datanglah WhatsApp dari kawan saya. Mat, penerimaan dosen UIN Suska Pekanbaru. Langsunglah saya beli koran Riau Pos. Kau beli koran Riau Pos ya, Mat? Ya. Yang ngasih berita itu namanya Ustadz Johar Arifin, orang Kuntu, sudah meninggal kena COVID. Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Mat. Kakak kelas di Mesir. Beli koran Riau Pos. Beli koran. Dari halaman 1 sampai habis tak nampak iklannya. Rupanya iklan tes dosen UIN Suska itu sebesar ini. Halaman berapa aku bilang? Halaman itu, tengok-tengok ada penerimaan. Sengaja dibuat orang tuh kecil biar tak banyak yang daftar. Jangan memancing hanya dengan satu mata kail pancing. Pasang juga banyak pancing. Tak tahu entah ikan mana menangkap. Faiza faragta fansab. Selesai satu nih, pasang. Jangan cuma dosen aja. Ikut juga tes PNS penyuluh. Oh, penyuluh ada namanya penyuluh. Iya, di mana? Kabupaten Kampar. Pergilah saya ke Kampar. Berdua bonceng sama Ustadz John Effendi. Tunggu membawa di Panam yo. Pergilah kami ke Bangkinang. Sampai di Bangkinang saya bawalah map. Melamar di kantor Kementerian Agama menjadi penyuluh agama Islam. Ditulis bapak itu di map saya 62. Pak, mohon maaf ya Pak, 62 ini apa? Waang nang ke 62 orang mendaftar risiko. Oh, mak 62. Kalau boleh tahu Pak, yang lulus nanti berapa orang? Surang. Surang. Mati lambo. Jangan-jangan uangnya lado pula. Balik awak John. Yalah, nama penyuluh. Tiba-tiba pas tes ujian, serentak antara ujian Kemenak penyuluh dengan tes dosen. Mak, serentak pula tes ujian ini. Jadi aku pilih yang mana? Kata mak, kau pilih dosen. Kenapa gitu? Pokoknya kau pilih dosen. Penyuluh kau kan pakai ijazah S1. Ya, ini kan pakai ijazah S2. Ya, saingan mana lebih banyak? Lebih banyak penyuluh. Kan sedikit S2. Ya, kau ikut S2. Kan sayang ijazah S2 kau. Yalah, ikut tes S2. Itulah pentingnya kita punya orang yang bisa menasihati kita dengan baik. Karena beliau orang-orang yang dekat dengan Allah, mungkin dia punya firasat. Ibu ini ada sesuatu yang kita tak punya. Apa dia? Mata batinnya yang tajam. Dari mulai saya kuliah memilih jurusan, kau pilih jurusan Quran Hadis, kata dia. Kau pilih nanti di Al-Azhar. Kau pilih ini. Waktu tes pun, aku pilih yang dosen.
tes dosen. Ya lulus lagi, orang dulu pernah lulus kok. Tes seleksi berkas, lulus. Tes bahasa Inggris, lulus. Tes bahasa Arab, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Tes ngajar. Ah, dulu kan sangkutnya kan tak pernah ngajar. Tanya, sudah pernah ngajar? Saya dosen Mazmur. Oh, kita dosen bro. Tiba-tiba ditanya bapak tuh. Bapak yang ngetes itu namanya Pak Hajar. Udah meninggal, Allah maafillah. Apa arti Mazmur? Mak tak tahu pula. Aduh, nggak tahu saya Pak. Tak apa tak ditanya dulu ibu itu tak apa arti Mazmur. Rupanya Mazmur itu artinya Maimanah Umar dan Maridin Arbis. Dalam hati saya, mak gara-gara inilah tak lulus nanti. Udah, habis itu ada pula yang menyuruh berdiri. Coba berdiri. Berdirilah saya. Rupanya dosen itu mesti tegak berdiri lurus. Putar ke kanan. Katanya. Putar ke kanan. Putar ke kiri katanya. Putar ke kiri. Duduk katanya. Duduk lagi. Ternyata sehat katanya. Nah, habis itu ditengoknya bibir saya hitam. Anda merokok kan? Tidak, saya bilang, saya tidak merokok. Kok bibir Anda hitam? Gitu. Iya, awak hitam lah bibir. Mungkin pula bibir putih. Apa kok? Cuma karena dia pengetes tak bisa lawan kan? Kok sekarang saya digitukan ya? Habislah dia. Dah. Habis semua meja-meja orang yang mengetes sudah semua. Datang godaan untuk lari dari jalan kebenaran ini selalu datang. Mat, ya. Ini yang meluluskan dosen lulus tak lulus ini namanya Profesor Ilyas Pusti namanya. Kalau kau mau, ku bawa kau jumpa sama dia. Dalam hati saya, ini kan calon yang udah lulus, tinggal 2 lagi nih, tinggal 2. Berpikir saya, kalau ku jumpai profesor ini, lalu ku kenalkan diriku. Kenalkan Pak, nama saya Abdul Somad, LC Al-Azhar Mesir 4 tahun, nilai baik. Dan saya dari Maroko, tesis saya 300 halaman. Tiba-tiba dia terpukau dengan saya. Kan saya ini kan banyak orang terpukau sama saya. Kan? Tiba-tiba terpukau dia sama saya. Lalu nilai yang sebetulnya tinggi itu lawan saya. Tapi karena saya pakai lobby-lobby, zolim saya. Berarti saya makan haram kan? Kata mak, jangan kau buat dosa. Inilah pentingnya saya. Hampir saya menzolimi orang. Jadi saya lulus bersih, tak ada pakai lobby-lobby. Serahkan pada Allah. Tiba-tiba keluar nilai lulus saya jadi dosen 2019. Kebahagiaan yang luar biasa. Setelah sekarang saya pikir-pikir, barulah saya paham hikmahnya. Ada rencana yang lebih indah daripada rencana kita sendiri. Kadang hidup kita ini kita selalu merasa rencana kita lebih hebat. Kira-kira kalau kita punya rencana, Allah punya rencana untuk hidup kita. Lebih hebat rencana kita apa rencana Allah? Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi Allah punya rencana yang indah untuk. Selalu tanamkan dalam hati rencana Allah jauh lebih indah. Saya nggak bisa nerima Pak Ustadz, kata mahasiswa ini. Saya yang antar dia ke kampus, saya yang antar dia ospek, saya yang menemani dia ke kuliah. Tapi sekarang yang menemani wisuda orang lain Pak Ustadz. Lalu saya ajak dia berpikir, saya selalu ketemu dengan orang susah. Kenapa dibuat Allah hidup saya susah? Supaya ketika orang mengadukan kesusahannya, saya bisa merasakan perasaan dia. Kenapa? Karena rasamu juga adalah rasaku. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Orang kalau perasaannya sakit,
itu kata-katanya puitis. Kenapa? Karena kata-kata yang indah itu lahir dari hati yang terluka. Coba bayangkan kalau Qais itu jadi menikah dengan Laila. Nggak akan mungkin muncul syair-syair yang indah. Yang muncul apa? Anak soleh dan solihah. Maka jatuh cintalah. Jatuh cintalah. Kalau kau jadi menikah, maka akan lahir anak soleh dan solihah. Kalau tak jadi menikah, akan lahir syair-syair yang indah. Sampai akhirnya Qais itu gila. Qais termasuk laki-laki yang dibawa ayahnya mengadu ke dinding Ka'bah dan sehat. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Qais, ya, kau lebih memilih dunia beserta isinya atau Laila? Apa kata Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ini boleh ibu pakai untuk bapaknya. Supaya THR ada peningkatan. Bang, debu yang menempel di sendal abang jauh lebih kucinta dan mengobati lukaku daripada dunia beserta isinya. Apa kata abang itu? Itu kan kau ambil dari Ustaz Somad. Loh, abang kok tahu? Aku kan nonton streaming, kata dia. Kau pikir kau aja yang suka ceramah Ustaz Somad? Abang pun juga. Abang ini subscriber loh, kata dia. Nah, jadi setelah saya renung-renungkan, seandainya dulu saya tinggal dosen di Jakarta. Begitu juga hidup saya. Setelah saya tinggal di Pekanbaru, apa yang terjadi? Datang orang TV One lengkap dengan kameramennya, lengkap dengan hostnya, satu pesawat datang menyewa hotel dekat airport untuk merekam 60 episode tahun 2017. 2 hari disewa hotel itu, disetting. Karena saya tak mau ke Jakarta. Saya masih sakit hati sama Jakarta. Ustaz ke Jakarta ya? Enggak. Terbayang saya lembut aspal kampung Melayu tuh. Kalau kalian mau syuting, kalian datang. Datang orang itu. Merekam. Video berbuka 30 episode. Video sahur 30 episode. 2 hari putus. Dari mulai habis subuh sampai jam 12 malam. Kameramennya ganti-gantian. Hostnya ganti-gantian. Audiensnya ada 5 orang di situ. Kepala orang 5 itu aja disuruh syuting-syuting dari jauh. Saya yang bercakap dulu. Nah, itulah awal saya masuk TV One. Dibukakan Allah. Allah mau ngasih tahu kepada saya, tak sulit bagiku untuk meluluskan kau jadi dosen UIN Abdul Somad. Tak payah bagiku untuk membuat kau masuk TV. Padahal kau cuma dari TVRI di dekat Danau Buatan sana. Berapa kali kau nyasar ke situ Abdul Somad. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit. Dulu kau takut, kau tak berbini, tak nikah, tak ada orang sama kau. Tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube. Tengok. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Jadi, hidup ini sesuatu yang kita tangisi, bersimbah air mata kita, pada satu saat 10-20 tahun, kita ceritakan menjadi cerita yang indah. Yang saya ceritakan tadi itu waktu mengalaminya sakit apa tak sakit? Tak usah aku ceritakan lagi. Digores, dipercikkan asam limau sama garam, sakit. Lebih sakit itu lagi. Orang tak lulus itu kan karena sekedar dirinya. Saya tak lulus itu bukan sekedar diri saya. Emak saya mau saya tolong. Diri saya mau saya tolong. Pekerjaan saya, ilmu saya, harkat martabat ijazah saya. Bayangkan, ijazah Al-Azhar, ijazah Maroko tak laku. Sakit di atas sakit. Tapi rupanya setelah itu diberikan Allah, dibukakan Allah jalan. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah bagi Allah. Maka jurusnya tak usah banyak-banyak, 4. Yang pertama, berkawan sama manusia, abang, ayah, emak, adik, jiran, kawan, sahabat. Ini satu komunitas atau rame-rame?
Alhamdulillah. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Yang kedua, ibadah banyak-banyak kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Yang keempat, jaga hati. 4 ini kita jaga, insya Allah selamat kita dari kesedihan-kesedihan. Ala inna awliya Allah, orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihi walahum yahzanun. Dicabut Allah takutnya, dicabut Allah sedih. Terus sekarang Ustadz ada rasa sedih tak? Ada. Saya tetap sedih. Setiap saya menengok emak-emak, ibu-ibu, kakak-kakak, saya pergi ceramah nih. Kaca kan tutup, hitam 100%. Biar jamaah tak ngetok-ngetok pintu. Nampak saya emak-emak menggendong anaknya. Saya tidak sedang menengok dia. Saya sedang menengok 30 tahun lalu emak saya menggendong saya pengajian. Nah, itu kalau udah menengok begitu tuh, saya alihkan pikir. Selalu datang juga kalau tuh. Kalaulah dulu umur mak ni panjang, kalaulah dulu dia ku bawa jalan ke Brunei, kalaulah dulu ku bawa dia, kalaulah umurnya sekarang ada, senanglah dia menengok pondok. Sedap, sedih itu tetap ada. Merasa gagal, merasa kehilangan, merasa tak berdaya, ada. Jadi jangan pernah, oh kalau kita udah pernah kena sedih, nanti nggak sedih lagi. Itu cacar. Kita sedih itu tetap ada. Sekarang kalau saya tengok anak perempuan, ada anak perempuan, ada anak perempuan. Anakku yang pertama Mizian Hazik Abdillah, laki-laki. Anakku yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki. Yang ketiga terakhir periksa ke dokter, kata dokter anak Ustadz laki-laki. Tapi untuk menghibur diri saya bilang sama Ustazah, menantu kita nanti tiga-tiganya perempuan. Saya bilang. Kita memang tak punya anak perempuan, tapi santri kita Mahat Az-Zahra kan perempuan. Saya bilang. Keponakan kita kan perempuan, jamaah kita kan perempuan. Maka setiap nampak anak perempuan, menantu bapak. Menghibur hati. Maksud saya, jangan pernah berharap di dunia ini kita lepas dari kesedihan. Kita hanya bisa menata kesedihan. Untuk menghilangkan kesedihan. Kalau ada orang mengatakan, aku Pak Ustadz udah tak ada lagi sedihku, udah tak ada lagi takutku. Berarti kau gilo. Saya tetap ada sedih. Ada sedih. Rupanya kalau kita ngomong di depan orang yang bahagia, itu waktu itu tak terasa berlalu begitu cepat. Tadi saya ngomong tadi jam 9:30 kurang 5. Sekarang udah jam 10:30 kurang 10. Rupanya udah 1 jam juga saya ngomong di sini. Jadi saya nggak percaya kalau ini orang-orang sedih yang di depan saya. Ini adalah orang-orang bahagia semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Saya sengaja menahan air mata saya tak nangis. Kalau saya nangis nanti ibu nangis. Siapa yang ceramah? Saya terus terang kalau disuruh. Saya dulu disuruh menggantikan Ustadz Mustafa di An-Nur. I'tikaf 10 malam. Gantikan saya di An-Nur. Saya bilang, aku nggak bisa buat orang nangis Pak Ustadz. Coba. Matikan lampu kan. Ya Allah. Dosa kami begitu banyak. Saya tengok nggak ada yang nangis. Mak gawat ini. Udah mau sahur. Udah mau imsak. Nggak juga ada yang nangis. Rupanya saking kan takutnya saya. Menangis saya ujungnya. Jadi saya menangis itu bukan karena dosa. Karena orang itu tak menangis. Akhirnya saya tengok orang itu menangis. Nah pas kami makan sahur saya tanya. Kenapa Bapak menangis? Saya tengok orang itu nangis Pak Ustadz. Saya nangis pula gitu. Saya sebetulnya sedang menghibur diri. Karena kalau saya teruskan cerita tentang emak ini. Nanti kalau peresmian masjid. Masjid itu namanya Masjid Ajar Rohana. Dia tak ada. Setiap saya tengok anak-anak santri itu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dari mudanya selalu membuat anak mengaji di rumah. Anak-anak tetangga itu semua ngaji di rumah. Setiap dia tempat pasti ada wirid Yasin. Sekarang anak mau ngaji itu lebih berpuluh beratus orang.
Setiap tahun wisuda anak-anak, tahfiz. Amma yatasa, tapi dia tak ada. Tak ada lagi dia bisa menengok anak-anak ini hafal 30. Kok adalah dia menengok anak-anak hafal Quran. Kok adalah dia menengok. Tapi saya yakin dia pasti melihat apa yang kita buat. Intinya kita tidak pernah lepas dari sedih. Sampai akhirnya nanti kita masuk surga, barulah hilang kesedihan itu. Ibu-ibu punya anak, bahagiakan anak-anak ibu. Insya Allah mereka jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin.